Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ya teman-teman mulih kampung semua, semoga selalu sehat semua ya. Ya, ini kita sekarang berada di Terminal Rawabango Cianjur. Kita berada di agen bis Hiba Putra. Kita akan menuju ke arah Jawa Tengah. Ini adalah Hiba Putra jurusan Sukabumi, Jogja teman-teman. Kita akan menuju ke Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Nanti kita akan naik bus Hiba Putra ini. Kita lihat di dalamnya ada apa aja ya teman-teman ya, Hiba Putra ini. Ya, ternyata kita lihat. Jadi ruang penumpang dengan ruang driver itu dibedakan atau disekat dengan sebuah pintu ya. Kita masuk saja. Ya, ini dia interior dari bus penumpangnya ya, interior dari ruangan penumpangnya. Penumpangnya sudah cukup banyak, ini dari Sukabumi, dan kita lihat joknya. Di jok ini ada sandaran kaki. Jadi kalau misalnya kita mau tidur itu lebih nyaman, kakinya bisa diluruskan ya teman-teman ya. Nah, caranya adalah dengan mengangkat tuas yang ada di bawah sandaran tersebut. Kemudian ini juga ada sandaran tangan. Operasinya juga cukup mudah. Kita tinggal tarik ke depan ya. Kalau misalnya sandarannya masih di bawah seperti ini, tinggal kita tarik ke depan, tahan, dan kemudian angkat seperti ini. Oke teman-teman, cukup mudah ya. Ya, kemudian di sini juga ada fasilitas televisi LED, ada dua, kanan dan kiri ya teman-teman. Di bus Hiba ini juga terdapat cas untuk handphone di atas ya, posisinya ada di atas. Dan teman-teman, harga tiket Hiba ini adalah Rp180.000 Sukabumi Jogja ya. Walaupun belum sampai Jogja, tetap harganya juga Rp180.000 teman-teman. Ini tahun ini bulan Mei 2022. Oke teman-teman, kita mulai perjalanan kita dari Terminal Rawabango ya. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, kita jalan ini masih di sekitaran Cianjur teman-teman. Kita menuju ke arah Bandung nih teman-teman. Jam-jam segini adalah jam-jam yang agak sedikit memang macet lah sedikit ya, tidak terlalu lama sih macetnya, karena ini kemacetan ini adanya di sebuah pabrik ya, jadi pas bubaran pabrik. Nah kebetulan ini hari apa, hari Jumat atau hari Sabtu ya, hari Sabtu mungkin nih, jadi agak siangan ini bubar pabrik. Biasanya kalau misalnya hari-hari biasa pabrik itu bubar itu sekitar jam 5-an, setengah 5, jam 5, sedangkan ini masih jam 3 teman-teman dari arah Cianjur. Nah kita lanjutkan saja, tidak terlalu lama macetnya tadi, hanya sedikit karyawan-karyawan pabrik yang yang bubar lah ya, gitu sedang menyeberang, jadi agak terhambat. Ini juga sedikit terhambat lagi ya, di pasar Ciranjang ini, jadi agak terhambat di pasar Ciranjang teman-teman. Nah ini dia, kita sudah sampai di pasar Ciranjang teman-teman. Pasar Ciranjang ya di wilayah Kabupaten Cianjur teman-teman. Nah ini dia, ada Jogja di sana di Ciranjang. Oke, kita lanjut saja ke arah timur. Kita menuju ke arah Bandung teman-teman. Nah ini adalah gerbang Marhamah, perbatasan Cianjur dan Bandung Barat. Di sini dibatasi sebuah sungai yang cukup besar dan cukup tinggi teman-teman. Jembatannya, sungainya itu cukup dalam. Iya, ini dia sungainya. Dan pemandangannya cukup indah di sini teman-teman. Teman-teman bisa berfoto-foto di jembatan itu juga bisa, cukup indah gitu pemandangannya. Nah ya, kita menuju ke arah timur kembali, kita lanjutkan. Ini sudah di daerah wilayah Kabupaten Bandung Barat ya. Kita akan menuju ke Raja Mandala teman-teman. Nah dulunya ini adalah jalan tol nih teman-teman nih, jalan tol dulunya ini. Tapi sekarang sudah menjadi jalan biasa fungsinya.
Kalau dulu ada tarifnya untuk melewati jalan ini. Nah teman-teman, kita potong saja karena saya ketiduran tadi. Kita potong saja. Ini kita sekarang sudah berada di tol Padalarang Cileunyi ya. Tol Padalarang Cileunyi. Jadi kita masuk tadi di pintu tol Padalarang ya. Nanti kita akan keluar di pintu tol Cileunyi. Ya, kita keluar di tol Cileunyi. Ini masih di tengah-tengah nih, daerah-daerah Kopo ya. Nah, sebelah kiri kita ini ada kereta cepat tadi. Nah, singkat waktu, singkat waktu. Iya, karena kita istirahat dulu tadi, tidak selamanya terus merekod ya. Hari kita sampailah di pintu gerbang tol Cileunyi ini teman-teman. Pintu gerbang tol Cileunyi ternyata sudah berbeda. Sekarang pintunya di SSA itu ada beberapa kilo sebelum pintu tol yang lama gitu teman-teman. Ya, ini dia pintu tolnya. Driver kita akan bayar tol dulu. Tap, ya kita tap. Oke, kita lanjutkan keluar dari tol Cileunyi teman-teman. Jadi perjalanan Cianjur itu melalui beberapa desa, kecamatan, kota. Dari mulai Cianjur tadi kita mulai awal keberangkatan, kemudian masuk ke Bandung ya, Bandung Barat, kemudian sekarang kita menuju Bandung, kemudian posisi kita sekarang di Bandung Timur ya. Tol Cileunyi. Ini dia penampakan tol Cileunyi sekarang teman-teman. Penampakan tol Cileunyi yang baru seperti ini. Jadi pintu yang lama sudah tidak difungsikan untuk transaksi. Transaksinya itu sudah dipindahkan di beberapa kilo dari pintu yang sebelumnya. Nah ini penampakannya, banyak sekali jembatan-jembatan atau flyover tol ya. Jembatan-jembatan layang. Ternyata seperti ini. Sudah berapa lama saya tidak lewat sini, ternyata memang sudah berbeda teman-teman. Nah ini pintu tol Cileunyi yang lama. Ini dia pintu tol Cileunyi, gerbang tol Cileunyi yang lama. Kita langsung saja karena tadi kita sudah melakukan transaksi di pintu sebelumnya. Nah ini dia, cukup indah tolnya teman-teman. Ini pada saat di sini kita menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib sekitar pukul 5:30 atau ya sekitar 5:30 lah teman-teman. Kita melalui kolong ya teman-teman ya. Depan kita ada sebuah tronton yang belum karoseri teman-teman ya. Nah ini kita arahnya adalah dari tol Cileunyi kita arah kanan ya. Jadi kalau lurus nanti kita menuju ke Sumedang. Nah kita ke kanan ya, ke kanan, dan ini adalah arah ke Garut ya. Ke arah Garut ini masih di Bandung, Ranca Eke. Kita sedang menuju ke arah Garut. Ya teman-teman, beberapa menit, beberapa jam kita sudah malam ya. Kita sudah melewati siang tadi, kemudian kita menuju ke malam hari ini. Posisinya masih di daerah Garut teman-teman. Ini udah masuk Garut sepertinya. Hujan gerimis. Kita salip saja truk besar ini. Ya teman-teman. Perjalanan dari Cianjur ke arah Gombong ini melewati beberapa kota ya. Nanti kita lihat
Dan ada salah satu pemberhentian atau peristirahatan untuk kita bisa di situ istirahat untuk sekedar makan, kemudian ibadah sholat yang belum sholat dan lain-lain, atau ada yang keperluan ke toilet dan sebagainya, kita bisa melakukannya di sana. Ada satu tempat peristirahatan atau rest area nanti yang kita akan berhenti di sana. Kita salip saja. Waduh, ternyata ada motor yang mengalah ya teman-teman ya. Ya, ini dia, kita masih di daerah Garut. Perjalanan kita masih cukup lama teman-teman. Ini baru sekitar pukul 6-an ya, pukul setengah 7. Kira-kira setengah jaman lagi kita akan berhenti di sebuah rest area, yaitu sebuah rumah makan teman-teman. Nah, kita jalan 40 km per jam, santai ternyata teman-teman. Kita jalannya santai saja, bus ini jalannya santai saja, tidak buru-buru, tetapi juga ternyata tiba di tempat itu lumayan cepat ternyata teman-teman. Perjalanan malam hari ini, perjalanan malam hari itu memang banyak sekali mobil-mobil besar ya. Jadi makanya kita banyak berpapasan dengan mobil-mobil besar. Ada bus, yang lain ada kemudian tronton-tronton yang membawa kontainer ya. Kemudian ada juga tangki ya, seperti di depan kita ini ada tangki ya, mobil tangki air atau tangki ampas ya. Dari arah sebaliknya juga banyak sekali truk, tronton, dan mobil-mobil pribadi juga banyak. Nah ini juga masih belum terlalu malam nih teman-teman nih, masih sore ini teman-teman, belum terlalu malam. Oke, kita salip lagi truknya. Di depan ada mobil ya, mengalah sedikit mobilnya. Terima kasih ya teman-teman, kita lanjut terus. Kita percepat saja teman-teman. Ini masih di posisi di wilayah Garut kalau nggak salah ya. Iya teman-teman, posisi di wilayah Gentong ini teman-teman. Jadi jalan yang satu arah dibagi dua ini. Di wilayah Gentong itu ada jalan dibuat jalannya satu arah. Jadi arah ke timur ya, arah ke Jawa itu melewati bawah. Nah kalau arah yang ke arah barat itu melewati jalan yang sebelah atas. Iya, ini dia teman-teman. Nah kita lihat di sana. Nah itu dia, ini percabangannya di sini teman-teman. Iya, oke teman-teman, kita di daerah Garut. Sebentar lagi kita masuk Tasik teman-teman. Jalannya ini berkelok-kelok. Daerah Gentong itu jalannya tuh boleh dibilang seperti di arah puncak Bogor ya, berkelok-kelok nih teman-teman, dan naik turun. Nah kalau lewat sini ini mobil itu harus prima benar-benar teman-teman, karena banyak tanjakan dan kelokan yang cukup curam. Oke teman-teman, kita masuk di daerah Tasikmalaya ya. Kita sudah masuk di daerah Tasikmalaya. Jadi ke kiri itu ke arah kota Tasik. Daerah Tasikmalaya. Oke, kita di daerah Raja Pola.
Nah, di daerah ini kita sebentar lagi akan menemui sebuah rest area, tempat istirahat kita. Nanti disinilah salah satu rest area yang akan dikunjungi atau sebagai tempat peristirahatan dari arah Cianjur atau daerah Sukabumi menuju ke Jogja ya. Rest areanya ini yang nanti akan sebagai tempat pemberhentian kita. Nah, kalau dari arah timur, dari arah Jogja menuju ke Sukabumi, pemberhentiannya itu adalah rumah makan yang ada di Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Adanya di sana. Hanya sekali itu saja. Ini dari arah barat juga hanya sekali ini saja. Oke, kita sampai, alhamdulillah teman-teman. Kita sampai di tempat peristirahatan, yaitu di rumah makan SR teman-teman. Ya, di rumah makan SR. Nah, kita istirahat di sana, kita parkir di sini ya. Nah, oke teman-teman, dari Cianjur kita melewati Bandung, melewati Garut, melewati kemudian sampai di Tasik, di rumah makan SR Raja Polah teman-teman. Pemberhentian kita kali ini. Ya, sampai di sini di rumah makan Raja Polah, rumah makan SR Raja Polah ini itu sekitar pukul setengah 8 atau jam 8 malam teman-teman. Dari Cianjur sampai sini itu sekitar 4 jaman. Oke, kita istirahat di sini dulu. Kita makan-makan, kita ke toilet ya. Kemudian kita sholat dulu ya. Karena pemberangkatan dari jam 3 ya, tentunya sampai sini itu kita melewatkan sholat maghrib. Maka di sini kita bisa melakukan sholat jamak takhir ya. Kita lakukan di waktu isya. Nah, di rumah makan SR ini terdapat toilet yang memang di sini agak cukup besar toiletnya, cukup banyak, dan juga di sini ada kita bisa membeli makanan ya untuk mengisi perut kita. Nah, ini dia toiletnya teman-teman, cukup besar dan banyak sekali ya toiletnya di dalam. Nah, ini adalah tempat wudhu. Kemudian ini masjidnya. Masjidnya juga cukup besar dan cukup luas. Bisa menampung beberapa puluh orang untuk sholat jamaah ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita juga bisa mengisi perut kita ya di rumah makan ini. Ini rumah makan SR yang sebenarnya ini nih. Restorannya ini kita bisa makan bakso, kita bisa makan nasi ya. Dan lauknya banyak di sini teman-teman. Nah, di sini juga ada lalapan nih gratis teman-teman kalau lalapan mah ya. Oke teman-teman, kita ambil nasi dulu. Nah, ini dia. Saya cuma ngambil telur dadar, kemudian sayur ya, sayur apa itu? Sayur labu siam. Kemudian ada tempe orek. Berapa ini? 20.000 teman-teman. Ya, kita ngirit aja dulu lah ya. Oke, kita nikmati dulu rasanya makanan di rumah makan SR ini. Ya, alhamdulillah habis teman-teman. Kita sudah selesai makan, habis tiada sisa ya. Begini katanya memang sunahnya harus dihabiskan makanannya, jangan disisakan karena nanti akan jadi bagiannya setan dan mengembukkan dia. Ya teman-teman beli kampung, bis kita saat ini sedang mengisi air untuk keperluan di toilet teman-teman. Kita tunggu saja, sedang mengisi air bus kita ini. Ya, para penumpang sudah mulai untuk masuk kembali ke bus. Kita juga akan ikut untuk naik ke bus ya. Tangga-tangga ini banyak lampu-lampu berwarna biru. Kita masuk kembali ke ruangan penumpang di bus ini. Kita lihat sudah banyak yang masuk,
sebentar lagi kita akan jalan kembali teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke arah timur. Saat ini masih di posisi di sekitaran Tasikmalaya. Nah teman-teman, bus ini penumpangnya adalah orang-orang yang memang dari arah Sukabumi menuju ke daerah Jawa Tengah. Biasanya itu ada yang turun di daerah Majenang, di daerah kecamatan atau kabupaten Cilacap, kabupaten Banyumas ya, misalnya Sumpio, Tambak. Ada juga yang sebelumnya di kabupaten Cilacap, misalnya Sidareja, Wangon ya, dan lain sebagainya teman-teman. Dan harga tiket pun tetap sama, Rp180.000. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di daerah Kabupaten Kebumen ini teman-teman. Ya, Kabupaten Kebumen agak di arah timur. Ini sudah, nah ini adalah di Desa Purbowangi, Kecamatan Gombong nih teman-teman. Ini ada 2 jembatan kembar di sini. Sudah sampai di Purbowangi, Gombong. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan kita, yaitu di Gombongnya sendiri ya teman-teman. Saya akan turun di Gombong maksudnya gitu. Bus ini tetap akan lanjut ke Jogja tentunya. Kita sudah di daerah Kecamatan Gombong nih teman-teman. Ya, nanti kita akan melewati. Di sini ada Universitas Muhammadiyah Gombong, ada sebelah kanan kita ini juga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Ya, kita lurus saja. Nanti kita akan melewati Pasar Gombong. Nah, sebelum Pasar Gombong ada, nah ini pertigaan ke kiri ini adalah ke arah Waduk Sempor teman-teman. Waduk Sempor ya, tempat wisata di wilayah Kabupaten Kebumen, masuknya Kecamatan Sempor. Kita lurus beberapa ratus meter menuju ke Pasar Gombong. Ya, sebelah kiri kita ini adalah Pasar Gombong teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah Pasar Gombong teman-teman. Dan posisi di sini sekarang sudah menunjukkan pukul 12:30 malam hari. Perjalanan tadi dari arah Cianjur itu pukul 3 ya, kita mulai jalan. Kemudian sampai rumah makan SR pemberhentian, itu peristirahatan, itu sekitar pukul 7:30 atau jam 8. Dan kemudian sampai tujuan kita di Gombong, Kecamatan Gombong ini sekitar pukul 12:30 dini hari teman-teman. Nah, ini dia, kita sudah masuk di Gombong ya, Gombong arah timur ini ya. Kalau kita ke kiri, kita akan mendapatkan sebuah benteng atau tempat wisata, yaitu Benteng Van der Wijk ya. Itu kalau kita ke kiri, kita akan ke arah Benteng Van der Wijk, yaitu yang sekarang menjadi tempat atau objek wisata di wilayah Kecamatan Gombong. Ya teman-teman, kita berhenti di sini teman-teman ya, di Desa Serampadan, toko gajah terkenalnya teman-teman. Biasa kita orang sini biasanya mengatakan ini adalah toko gajah di Desa Serampadan. Ya, setelah tadi dari rumah makan SR Raja Pola melewati beberapa kecamatan ya, bahkan provinsi ya, sampailah kita di Gombong, Kabupaten Kebumen. Baiklah teman-teman, terima kasih Hiba. Dan teman-teman semua semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.